Udah nggak usah negatif thinking, kita nggak ada apa-apa kok. Aduh, kalian ini pinter sekali kalau ngeles. Pasti takut kalau nanti saya lapor ke ibu kos. Tenang aja, rahasia kalian pasti aman sama saya. Pak Tarno, awas ya Pak Tarno. Kalau di kosan ini ada gosip antara saya dan Aldino, Pak Tarno saya laporin ke polisi. Kok saya dilaporin ke polisi? Emang saya salah apa Mbak Tasya? Iya, karena Dan sekarang tuh udah tengah tua, selalu tega sih. Aduh, ya udah deh. Gue traktir. Gimana? Jangan sepet lagi mukanya. Jadi kesimpulannya lo mau traktir gue? Iya, tapi es cekek. Es cekek? Apaan tuh? Lo gak tau es cekek? Itu loh, es dalam plastik yang ada sedotannya yang dicekek gini, makanya namanya es cekek. Ya, kalau es cekek mah gue juga bisa bikin sendiri. Ya udah, bikin sendiri ya. Gue sih pengen makan di sini. Dadah. Udah begitu. Pokoknya saya Waduh. Pak Regar nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Gini. Pokoknya saya minta 50% dari setiap penghasilan kabel band. Hah, 50 Pak? Yes. Serius? Ya udah, kalau nggak mau kita nggak jadi kerjasamanya. Ya udah, Pak Regar. Kalau begitu memang kita nggak bisa kerjasama. Kita cancel aja, kita batal. Dan ini kabel band, biar saya aja yang handle selaku manajernya kabel band. Bener juga ya? Rifki kan pernah jadi manajernya Michelle. Asli. Gue seneng dan lega banget punya bapak negara kabel band yang multi talentan kayak begini. Talenta. Gak usah dibagiin, gue gak butuh beneran lo. Padahal saya cuma pengen bantu mereka nyimpen uang buat sewaktu-waktu kalau dibutuhin. Tapi bisa lah ya kawan. Hah? Oke ya. Mohon maaf Mr. Regar, tapi kata orang nggak jadi kerja sama ya bapak. Mohon maaf sekali. Ya, oke. Iya. Gak bisa begitu dong Nadif. Saya ini lebih berpengalaman daripada Rifki. Dan saya lebih banyak koneksinya. Pokoknya kalau saya yang pegang kabel band, saya jamin deh kalian selalu dapat job. Gimana guys? Enggak lah, bisa. Pak, maaf ya Pak. Tapi kita kabel band lebih memilih Rifki untuk jadi manajer kita. Secara Rifki nggak akan pernah tuh minta 50% bahkan lebih sama kita. Yes. Betul. Iya, lah. Nggak mungkin lah. Benar kawan. Iya. Alright. Kalau begitu saya minta 40%. Tapi Ki, kayaknya kita bisa coba deh di kafe yang dulu Michelle perform. Nah, iya. Mamai betul sekali kawan. Iya. Gua bisa minta tolong sama Aldinosaurus juga buat nolongin kita. Iya. Ya kan? Oh iya. Mamai. 30%. Kita coba juga aja kan kafe-kafe di dekat sekolahan kita dulu banyak tuh. Oh iya benar. Di dekat kosan juga banyak. Mamai. Betul sekawan. Nongkrong juga banyak. Ya, pelanggan yang datang di situ kan rame. Udah pasti kota orang punya omset juga pasti besar ya kan? Iya dong. 25%. Deal. Iya, 25%. Tapi Pak Regar tetap bisa jamin nggak walaupun Pak Regar dapat komisinya 25%, tetap bisa menjamin kita ini kabel band banyak manggung nggak? Banyak job nggak? Gimana Pak? Saya jamin pasti bakalan banyak job. Bener ya? Ya. Kalau nggak bisa gimana? Bagaimana kalau kota orang itu bikin perjanjian? Dalam artian begini, kalau seandainya kota orang punya band ini jobnya sepi, itu berarti Bapak sebagai manajer kota orang, Bapak punya jatah dipotong 20%. Deal. Gimana Pak? Deal Pak? Ini sih ngelunjak namanya. Aduh. Jadi gimana Pak? Gimana? Maaf Pak Regar, Yes. P-nya bisa perform sekarang? Oh, pastinya. Bentar, ini sekarang langsung perform? Iya. Aduh mamai kawan, kita tuh belum siap. Kita nggak bawa trompet lagi. Kalian tenang aja, peralatan band di sini komplit kok. Oh. Tapi mentalnya belum komplit. Iya, Miss. kenapa ya
dari kemarin-kemarin tuh gue gak kepikiran kalau gue harus bikin tabel karakter biar lebih menarik ya gak sih? Jadi dulu tuh gue pernah ikut acara workshop gitu sih ya, sama penulis novel. Dan tips dari gue itu adalah tips dari penulis senior yang waktu itu jadi pembicara di sana. Ya ampun Aldino, lo selain baca ternyata lo juga tertarik nulis. Sampai lo ikut workshop-workshop segala. Ya waktu itu sih gue ikut workshop karena pembicaranya itu adalah penulis favorit gue. Oh, Tapi kalau soal nulis sih, gue masih belum berani sih ya. Apalagi sejak kuliah kan tugas makin banyak kan, sibuk juga. Aldino. Gue gak nyangka deh sama lo. Aldino yang gue kenal rese, nyebelin, suka bikin masalah di sekolah. Ternyata tuh punya dosis yang berbeda juga ya. Sia, jangan ingetin lagi dong. Gue jadi malu nih.
Ya, tapi Coba-coba lihat dari muka lo, kayaknya lo udah berubah belum ya? Tapi terlihatnya belum berubah sih. ya itu kan masa lalu, gue udah berubah kok sekarang. Yakin, ntar lo tiba-tiba jadi jahat lagi. Aduh. Sekarang Mbak Tasya deket sama Mas Aldino. Saya ndak nyangka, ternyata dari kosan bisa turun ke hati. Ih, Pak Tarno apaan sih? Saya sama Aldino itu cuma teman, Pak Tarno. Oh, cuma berteman, tapi sambil bersendau gurau juga. Astaga Pak Tarno, dari tadi kita berdua tuh lagi ngebahas soal masalah naskah baru Tasya aja kok. Udah nggak usah negative thinking, kita nggak ada apa-apa kok. Aduh, kalian ini pinter sekali kalau ngeles. Pasti takut kalau nanti saya lapor ke ibu kos. Tenang aja, rahasia kalian pasti aman sama saya. Pak Tarno, awas ya Pak Tarno. Kalau di kosan ini ada gosip antara saya dan Aldino, Pak Tarno saya laporin ke polisi. Kok saya dilaporin ke polisi? Emang saya salah apa Mbak Tasya? Iya, karena Pak Tarno udah nyebarin hoax. Setahu saya nih Pak Tarno, barang siapa yang menyebar hoax itu bisa ditindak pidana. Hukumannya itu selama 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Mau? Jangan Mbak Tasya. Ayo. Saya kan di sini cuma satpam. Nanti saya gimana ini bayar dendanya? Pak Tarno udah tenang aja. Tasya coba bercanda aja kok dibawa serius banget sih. Aduh. Mbak Tasya ini semenjak putus sama Mas Okta, bercandanya jadi serem. Pak Tarno kok jadi bahas-bahas Okta sih Pak Tarno? Tasya. Sya, tunggu Sya. Ani, kenapa nih? Bukannya sebelumnya gue udah pernah bilang sama lo ya, buat gak ngehancurin geng kabel. Lo gak lupa kan? Ya enggak dong, kan gue juga udah bilang sama lo. Kalau lo bisa tanya Rifki dan Davin soal kejelasannya. Dan sekarang gue juga udah ngedeket kok sama mereka. Ya emang bukan Rifki Davin sih. Tapi tadi gue liat kayaknya lo sama Aldino asik banget tuh. Lo tuh kenapa sih Sya? Harus banget sama semua member geng kabel. Lo tuh bisa gak sih peka dikit? Davin tuh mungkin pengen ngedeketin lo, cuman karena sikap lo aja yang ngegantungin dia. Dan malah lo jadi kayak sana sini oke tau gak? Nih, gue tau ya kalau lo tuh pengen ngejagain sahabat-sahabat lo. Tapi gue gak suka sama sikap lo yang sok tahu dan suka ikut campur sama urusan gue. Tahu apa sih lo sama hidup gue? Apa lo bilang? Maka seenaknya lo menghakimin gue dan bilang gue sana sini oke? Tahu apa? Coba tanya lo bilang apa? Gue so tau. Gue tadi ngomongin fakta ya. Gue cuma ngebahas hal yang gue lihat pakai mata gue sendiri. Ani, gue kasih tahu ya sama lo. Apa yang lo lihat belum tentu kayak apa yang lo pikirin. Terserah gue mau dekat sama siapa, gue mau ngapain itu terserah gue. Dan gue ingetin sama lo sekali lagi ya. Ini terakhir kalinya lo ngomong kayak gini sama gue. Heh, Sya! Ani! Bismillah. Ngapain lo ribut kayak gitu sama Tasya? Ikut gue. Gimana sih Bang? Gimana? Penampilan kalian keren banget. Tadi kan saya udah bilang Mr. Sam, mahasiswa-mahasiswa saya ini sangat bertalenta. Sama seperti dosennya yang bukan hanya the most handsome